Lembut hati, berpikir cerdas dan berkhidmah untuk umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa di rumah, hari ini kami berada di Pondok Pesantren Al-Munawwariyah, Sudimoro, Bululawang, Kabupaten Malang, dan hari ini saya bersama guru saya, yaitu Dr. Kiai Haji Zulfan Syahansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Beliau ini adalah guru saya juga, dan beliau adalah salah satu pengasuh pesantren Al-Munawwariyah yang banyak menghasilkan para ahli-ahli Al-Quran, dan beliau juga adalah Muqaddam Thariqah Tijani Kabupaten Malang, dan juga beliau adalah dosen pasca sarjana Unira Malang. Sebelum kita memulai acara ini, mari kita bersama-sama berdoa bersama, bertawasul bersama demi keselamatan bangsa Indonesia, dan juga kepada para masyayikh Nahdlatul Ulama, juga kepada para pejuang. Kita berdoa semoga bangsa Indonesia segera terlepas dari segala ujian, dan semoga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat dan maju. Dan juga tidak lupa doa kita sampaikan kepada tokoh Lakpesdam Kabupaten Malang, Dr. Kiai Haji Taufiki, yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga beliau diberikan derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli ratin salihah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini ngaji kita dan kajian kita dengan tema berkah karomah dan posisi Rasulullah. Juga kita akan ngaji dan mengkaji tentang hikmah Ramadan dan juga doa-doa yang mustajabah di bulan Ramadan. Kami harap Anda tetap bersama kami, dan kami sapa bagi para pemirsa yang hari ini bersama kami, teman-teman kami yang ada di Thailand, Malaysia, Singapura, dan juga beberapa negara yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kita jangkauannya sudah hampir 15 negara. Dan juga hari ini yang terhormat kami sampaikan sebelumnya kepada guru kami, Dr. Kiai Haji Zulfan Syahansyah, dan juga para jamaah yang hari ini hadir. Alhamdulillah, sehat semua ya? Alhamdulillah. Nah, kajian kita hari ini akan dimulai dari ngaji yang akan disampaikan oleh beliau, dan kemudian kita akan melanjutkan dalam bentuk diskusi dan pertanyaan, karena ada beberapa pertanyaan yang kadang dikirimkan oleh rekan-rekan pemirsa dari dalam dan luar kota. Ada juga yang teman-teman dari yang aktif itu dari Thailand juga sering mengirim, dan juga beberapa tokoh kiai juga hadir dalam pengajian online Lakpesdam NU Kabupaten Malang. Kepada beliau, guru kami, monggo kami persilakan, Yai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Radhiyallahu an syekhina wa wasilatina ila rabbina Sayyid Syekh Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Allahumma an syekhina Syekh Muhammad Mahfuz Sa'id wa radhiyallahu bihi anna amin. Para hadirin sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa saling bersilaturahim dan kunjung di Pondok Al-Munawwariyah bersama Lakpesdam PJNU
yang ketuanya saat dilantik itu adalah sahabat kita Bapak Dr. Haji Taufiki. Saat dilantik juga Roy Surya PCFU itu adalah almarhum Yai Maftuh. Dua-duanya sudah sama-sama kita doakan mudah-mudahan keduanya segala upayanya untuk bangsa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin sekalian, khusus teman-teman di Lakpesdam, tanpa mengurangi rasa terima kasih dan rasa hormat kami, sebenarnya sore hari seperti sekarang ini memang menjadi kegiatan rutin kami. Jadi kami seperti ini ya apa adanya, bukan karena akan ada acara dari Lakpesdam, modelnya seperti itu wirid. Dan biasanya kitab yang kita pakai itu adalah kitab Kunuzul Quran. Tapi karena tema yang diberikan berkaitan dengan intinya tema yang tertulis itu apa? Berkah karomah dan menuju ke apa namanya? Usul. Perantara luhur menuju yang maha luhur. Maka terpaksa di sini kita tidak pakai secara jelas semuanya. Namun di sini ada beberapa kitab yang saya bukan, mungkin nanti ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, kita langsung bisa buka kitabnya. Intinya tema perantara luhur menuju yang maha luhur itu tidak lain. Perantara itu bahasa Arabnya wasitoh atau wasilah. Yang kita maksud perantara luhur di sini tentu adalah Rasulullah SAW untuk bisa menuju zat yang maha luhur, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kita tidak akan pernah bisa sampai kepada Allah. Tidak mungkin bisa mengenal Allah tanpa melalui perantara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal apapun itu, bahkan Allah untuk memperkenalkan zatnya sebagai Tuhan yang Maha Esa saja, untuk memperkenalkan zatnya sebagai Tuhan yang Maha Esa, Allah menjadikan Rasulullah sebagai perantara. Kul katakan Muhammad. Jadi Allah menjadikan Rasulullah sebagai perantara untuk menyampaikan kepada para makhluk. Ketika ada seorang bayi yang baru lahir, bukan nangis, tapi langsung mengucapkan Allahu Ahad, Allahu Ahad. Gak pakai kul lagi. Allah maha mampu itu. Tapi tidak, Allah menjadikan Rasulullah sebagai perantara. Ini untuk memperkenalkan zatnya yang Maha Esa saja. Apalagi untuk yang lain-lainnya. Apalagi untuk mendapat cintanya Allah. Apalagi untuk bisa menembus jalan menuju Allah. Semuanya tidak bisa tidak. Harus melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam doa, dalam segala hal, Allah menyatakan, kalau engkau mencintai Allah, maka ikutlah aku. Ada juga di dalam firman-Nya Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Tempat untuk mengetahui Allah wajib melalui Rasulullah, tidak boleh dari yang lainnya. Tapi kan kita tahunya dari kiai kita, dari ustaz kita, semuanya itu mu'an-an sampai tembus kepada Rasulullah. Dalam hal ilmu kita harus sanadnya jelas ke Rasulullah. Cara baca Al-Quran juga sanadnya harus jelas tembus ke Rasulullah. Maka dalam pemahaman inilah orang yang mengenal, orang yang belajar atau
belajar agama tanpa melalui guru, maka gurunya adalah setan. Semuanya. Jadi Allah memperkenalkan ilmunya melalui Rasulullah. Lantas Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, sahabat kepada para tabi'in, tabi'in terus sampai ke guru-guru kita, sampai lagi kita. Jadi ini dalam hal berdoa, dalam hal ketauhidan, semuanya harus jelas. Begitu juga dalam hal kita ingin membutuhkan apa-apa, kita harus selayaknya lah melalui Rasulullah. Cara kita, etika kita dengan cara bertawassul dan tabarrukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kepada para nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad, sebelum Nabi itu diutus ke muka bumi, Allah memberikan 3 hal kepada mereka yang tidak diberikan kepada umatnya. Salah satunya umpamanya Allah ingin mengutus Nabi Musa. Sebelum diutus ke bumi kepada umatnya, Allah bilang ke Nabi Musa, "Anta syahidun ala ummatika." Engkau menjadi saksi atas umat-umatmu. Itu kepada Nabi Musa. Kepada umat-umatnya tidak. Yang kedua, Allah juga bilang, "Ud'uni astajib lakum." Ud'uni astajib lakam. Musa, mintalah kamu, berdoalah kamu kepada saya, maka aku akan meminta. Ini untuk Nabi Musanya. Tapi untuk kita umat Nabi Muhammad, bukan cuma langsung kepada Rasulullah Allah mengatakan, tapi Allah bilang, "Ud'uni astajib lakum." Wahai umat Nabi Muhammad, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum. Maka kalau umat-umat terdahulu itu, mereka berdoa tidak bisa langsung kepada Allah, tapi mereka harus kepada nabinya. Di dalam Al-Quran banyak itu. Di awal surat Al-Baqarah bagaimana, wa in kuntum ya Musa lanasbiru ala tu'amin wahidin fat'u lana rabbaka. Jadi umatnya Nabi Musa minta tolong kepada Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah. Artinya umat hamba Allah dulu, umatnya nabi-nabi terdahulu, untuk bisa sampai kepada Allah doanya itu harus melalui syarat. Jadi syarat itu adalah nabi mereka. Tapi kalau kita umat Nabi Muhammad, kita tidak ada syarat untuk bisa langsung kepada Allah, karena Allah sudah nyuruh doa langsung. Tapi etika dan adat kita bertawassul. Beda antara tawassul dengan syartun. Jadi umat-umat terdahulu juga seperti itu. Tapi umat terdahulu bukan tawassul, tapi ada syartun, pembatasnya. Untuk bisa sampai kepada Allah ada syarat. Kalau umat Nabi Muhammad tidak ada syaratnya, tapi menggunakan etika. Etika yang digunakan adalah tawassul. Dan yang tawassul paling utama di sini adalah menjadikan Rasulullah sebagai perantara. Rasulullah adalah perantara luhur menuju Allah dan yang maha luhur. Saya kira untuk pembukaan itu saja dulu. Nanti kita akan bahas dengan diskusi-diskusi yang lainnya. Terima kasih dari saya. Saya kembalikan. Terima kasih. Lembut hati, berpikir cerdas, dan berkhidmat untuk umat. Hari ini kajian kita sangat luar biasa sekali, menyambut bulan puasa dan tentunya menunjukkan bahwa kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kiai, selain tugas dari Kanjeng Nabi itu untuk menyempurnakan akhlak dan menyampaikan Islam, apa tugas Rasulullah itu yang diberikan oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya? Bagus, terima kasih. Yang pertama, kalau untuk menyampaikan syiar agama itu tugasnya sama antara Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain, semuanya berdakwah untuk yang ini. Namun yang membedakan antara Rasulullah dengan nabi-nabi yang lain, itu yang perlu kita catat adalah gelar khusus yang diberi Allah sebagai rahmatan lil alamin. Itu sudah jelas. Rasulullah dalam hal menyampaikan misi kenabian itu sebenarnya tugasnya dua.
sebagai basyirau wa nadhira, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Pemberi, ini perlu dicatat, ini hal penting, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Sekarang ini kita lihat banyak sekali para dai, para mubalik yang mereka justru lebih memposisikan diri sebagai indar, sebagai pemberi peringatan, nakut-nakutin umat, dan lupa dengan sisi pemberi kabar gembira. Artinya, kalau saya pribadi, sebelum kita tuntas memberikan kabar gembira kepada umat, lebih baik nggak usahlah pakai yang indar nakut-nakutin umat dulu. Kira-kira kapan selesainya pemberian kabar gembira untuk umat? Saya katakan kabar gembira rahmat Allah yang maha luas tidak akan pernah habis dibicarakan. Sekali lagi, rahmat Allah, keluasan kasih sayang Allah, cinta Allah tidak akan pernah habis. Rasulullah ada satu hadis Nabi yang jarang diungkapkan tentang rahmat. Jadi ketika Allah menciptakan makhluk ini, Allah juga menciptakan 100 rahmat. Allah menciptakan 100 rahmat. Yang satu rahmat ini dibarengin dengan kehidupan di dunia. Yang 99 rahmat ini nanti akan dikasih ketika hari kiamat. Yang satu rahmat ini sudah diambil, dibagi-bagikan. Kasih sayangnya ayah kepada anak, masuk yang satu rahmat. Kasih sayangnya istri, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, itu masuk yang ini. Jadi dalam satu kasih sayang Allah, rahmat Allah yang satu ini, kita sudah bisa merasakan betapa orang tua kita mencintai kita. Itu yang satu rahmat. Bayangin kalau itu dikalikan 99 kali. Yang satu rahmat ini saja kita tidak bisa mengekspresikan betapa sayangnya bapak ibu kita kepada kita. Kita tidak mungkin tega akan mengatakan kejelekan orang tua kita kepada orang lain. Padahal bapak kepada anaknya itu cuma penyayang. Sekali lagi, bapak, ibu kepada anaknya itu tidak lebih hanya sekedar penyayang. Allah itu maha penyayang. Kalau anak saja tidak tega menyampaikan sisi negatif atau sisi galaknya bapak ibunya kepada halayak, kenapa kok kita tega sekali menyuarakan siksaan dan azab Allah hingga umat lebih mengenal Allah sebagai mu'adzib, lebih mengenal Allah sebagai Tuhan yang mempersiapkan neraka daripada mengenal Allah sebagai Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Maka saya lebih, biarkanlah kalau mereka suka menakut-nakutin umat, saya akan mengatakan betapa besarnya ampunan dan maha kasih Allah. Ada satu kisah menarik ketika ada sekumpulan orang datang kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah bilang begini, Basyiru fa innahu man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhulal jannah. Hai orang-orang, sampaikan nanti kabar gembira ke setiap kalian menyembuhi orang, bilang kabar gembira. Kabar gembiranya adalah barang siapa yang bilang mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan dengan ikhlas sekali saja, dakhulal jannah, pasti masuk surga. Jadi beberapa kelompok orang ini karena disuruh Rasulullah untuk menyampaikan ke umat manusia, dia menyampaikan di jalan-jalan bilang, kabar gembira, katanya Rasulullah, ada kabar gembira, siapa yang bilang la ilaha illallah sekali saja dia masuk surga. Terus ngomong, sampai di tengah jalan ketemu Umar bin Khattab, ketemu Sayyidina Umar. Nah, karena dia terus ngoceh seperti orang ngoceh,
kegembiraan, rasa senang begini, cuman masuk surga saja hanya dipegang. Dari mana kamu dapat kabar seperti itu? Dari Rasulullah. Saya disuruh oleh Rasulullah. Ayo kamu dibawa sama Sayyidina Umar ke Rasulullah menghadap. Terus, ya Rasulullah, ini ngumumin di tengah jalan terus katanya begini-begini ya Rasulullah. Terus setelah saya tanya katanya dari Rasulullah, apa benar ya Rasulullah? Apa katanya? Dia bilang barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga ya Rasulullah. Apa betul begitu ya Rasulullah? Rasulullah terdiam sejenak kemudian bilang, ya memang betul. Tapi kalau begitu ya Rasulullah, nanti orang-orang akan menjadikan ini atau menjadikan ini sebagai andalannya. Mentang-mentang sudah bilang la ilaha illallah, dia nanti malas berbuat baik, dia selalu berbuat dosa ya Rasulullah. Ketika Umar bilang begitu, Rasulullah diam, belum dijawab. Di lain kesempatan, akhirnya Rasulullah nyuruh Sayyidina Umar, wahai Umar, adzin fin nas annahu man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah. Hanya langsung pada kesempatan yang lain Rasulullah menyuruh Sayyidina Umar, sampaikan ke umat manusia, barang siapa yang bilang la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kemudian Sayyidina Umar tetap bilang, ya Rasulullah, jangan, idan mereka nanti menjadikan ini sebagai andalan, enak-enak mereka ya Rasulullah, katanya Sayyidina Umar. Rasulullah bilang gimana? Ya sudah, biarin, apa urusan kamu? Begitu. Kata Rasulullah, ya udah biarin saja. Apa? Ya hanya terpaksa Sayyidina Umar menyampaikan juga. Abu Dar juga, kalau barang siapa yang di atas mimbar, Abu Dar, Rasulullah bilang nanti akan ada ampunan dari Allah, ampunan. Abu Dar bilang, wa in zana wa in sarqa ya Rasulullah, meskipun orang itu berbuat zina atau berbuat mencuri ya Rasulullah, tidak diperdulikan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah terus bilang ampunan Allah sangat, semuanya akan diampuni oleh Allah. Lagi-lagi Abu Dar bilang, wa in zana wa in sarqa ya Rasulullah, bilang meskipun orang itu mencuri dan meskipun orang itu berzina, karena mencuri dan berzina ini termasuk satu dosa yang biasa dilakukan Arab dulu. Waktu itu mungkin belum ada korupsi dan lain sebagainya. Mencuri dan berzina itu satu. Terus Rasul bilang pasti semuanya akan diampuni. Sampai yang ketiga kalinya Abu Dhar bilang, wa in zana wa in syarafa ya Rasulullah. Rasulullah akhirnya bilang, ini dalam istilah Arabnya saya lupa, tapi meskipun hidungnya Abu Dhar mengernyit, artinya karena enak sekali, sebab Abu Dhar ini kan orangnya termasuk hamba Allah yang taat, sahabat yang paling rajin zuhud itu Abu Dhar, ditimbang sahabat-sahabat yang lain. Wah, enak sekali seperti itu. Maka inilah yang saya katakan, ini termasuk dakwah atau tugas Rasulullah, menyampaikan kabar gembira dan tentu juga beri peringatan. Itu tugas Rasulullah. Selain jabatan khusus sebagai rahmatan lil alamin. Saya kira itu. Kabar gembira berarti kita harus selalu terlihat menyenangkan bagi orang lain, Kiai. Optimis. Harus selalu optimis. Ada satu buku yang sangat spektakuler di mana Kanjeng Nabi itu adalah satu-satunya tokoh yang menempati urutan pertama di kepemimpinan dunia. Jadi pemimpin yang paling berpengaruh di dunia itu, baik di orang muslim atau yang lain. Pertanyaannya, mengapa Kanjeng Nabi itu diikuti oleh umatnya tanpa rasa terpaksa, Kiai? Kadang-kadang kan ada yang lain itu karena takut, karena tendensi yang lain. Lalu kenapa kok bisa Kanjeng Nabi ini diikuti dan dirindukan oleh umatnya tanpa ada paksaan? Ya. Ada dalam satu kajian kitab tasawuf yang mengatakan bahwa kecintaan umat kepada nabinya itu tidak seperti kecintaan umat Rasulullah kepada Rasulullah SAW, yang ketika disebutkan saja namanya sampai terucap seperti itu kita tidak temukan untuk nabi-nabi yang lain, dan itu sudah lumrah.
Kita lihat, tidak usahlah ke sana. Seperti umatnya Nabi Musa, umatnya nabi-nabi yang lain. Mereka itu menampakkan kecongkaan, bahkan bukan kepada nabinya, kepada Allah juga berani seperti itu. Umat-umat Nabi Musa, sebagaimana di dalam Al-Quran itu sering sekali. Kalau kita mohon maaf, kita minta tolong doa kepada, jangankan kepada Nabi, kepada kiai saja. Mohon doa kepada, mohon doa tanpa berani bilang kepada Tuhan panjenengan atau Tuhan kita. Tapi kalau umat-umat Nabi lain itu, wahai Musa, tolong dong mintakan doa kepada Tuhan kamu. Istilah Tuhan kamu itu kan berarti menyatakan bukan Tuhan saya. Ud'u lana rabbaka. Nah, istilahnya. Berdoalah untuk kami kepada Tuhan kamu. Tidak mau mengakui Tuhannya. Jadi kekurangan ajaran model seperti itu, semuanya itu terbiasa dilakukan oleh umat lain. Berbeda dengan umat Rasulullah SAW. Padahal ajarannya ada. Jadi masalah tabaruk juga ada sebenarnya. Kita ambil contoh Nabi Yakub. Ketika saudara-saudara Nabi Yakub datang, waktu itu saudaranya nggak tahu kalau Nabi Yakub itu adalah saudaranya. Mereka bilang mereka harus segera pulang karena bapaknya itu, yakni Nabi Yusuf waktu itu waktu menjadi gubernur, saudara-saudaranya datang, saudara yang tertua itu Yahuda. Kalau saudara aslinya Nabi Yusuf, saudara kandungnya itu adalah Binyamin. Ya. Itu datang begini. Saudara-saudaranya datang, kita mau pulang karena bapak kita Nabi Yakub itu dia saking rindunya yang namanya Yusuf itu sampai matanya memutih dan gak bisa lihat. Akhirnya Nabi Yusuf bilang begini di dalam surat Yusuf, ini bawa baju saya dan nanti anukan ke wajah bapak kamu akan sembuh. Itu kan makna tabarruk. Tapi nilai-nilai tabarruk seperti itu tidak bisa dianukan, dan itu memang ajaran dalam Islam. Maka dalam halal barokah, artinya dalam halal barokah kalau kita mau mengkaji, saya sudah menulis tabarruk. Tabarruk di sini artinya mengambil manfaat. Barokah itu dalam bahasa ulama itu mengatakan al barokah wa hiya ziyadatul khairi fi syai'in, bertambahnya nilai kebaikan dalam sesuatu. Kita punya uang 1 juta bulan ini, bisa jadi meskipun nominalnya sama-sama 1 juta, antara 1 juta bulan Maret dengan 1 juta bulan April itu beda fungsinya. Dan di sini nilai manfaat, nilai berkahnya ada. Kalau umpamanya 1 juta tapi penuh berkah, ini akan mendapatkan kebaikan banyak. Tapi kalau 1 juta tanpa berkah, justru bukan mendatangkan kebaikan, justru malah menambah mudarat. Ini nilai berkah. Nah, di dalam Islam itu, saya sudah gabungkan dari beberapa kitab, ada 8 hal yang bisa kita jadikan sebagai wahana tabarruk kita. Jadi keberkahan. Tentu kita katakan bulan Ramadan juga yaumul barokah. Yang pertama at-tabarruk bi athari Rasulillah. Yang kedua bi qabri Rasulillah. Tabarruk bi qabri Rasulillah. Yang ketiga at-tabarruk bi athari sholihin. Yang keempat at-tabarruk bi maqamatil anbiya'i was sholihin. Selanjutnya at-tabarruk bi massil Ka'bah wal arkan wal hajar. Yang keenam at-tabarruk, yang ketujuh at-tabarruk bis shalah inda quburi sholihin wa ittikhadil masjid 'alaiha. Tabarruk dengan salat di dekat kuburannya orang-orang sholihin. Dan yang kedelapan, yang ketujuh takbilur ra'si wa 'ain wa yadi wa rukba wa rajul wa rajuli wa rijli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mencium kepala kalau bisa, mata kalau bisa, tangan kalau bisa, dengkul, bahkan kakinya Rasulullah. Itu tabarruknya di sana. Yang kedelapan at-tabarruk bil mator. Ngambil berkah dari hujan. Hujan itu apa? Tabarruk juga. Maka di sini
Dalam 8 hal ini mungkin yang lebih pasnya kepada materi kita, nanti kita akan bahas tentang at-tabarruk bi athari Rasulillah wa bi qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu akhirnya. Lalu begini Kiai, di saat situasi seperti ini, di mana sekarang kan kejahatan ini sudah banyak terjadi, sedangkan Indonesia itu adalah mayoritas Muslim. Nah, bagaimana sekarang caranya kita itu dengan kemampuan yang terbatas, misalkan yang petani, yang pedagang, atau lain sebagainya, bisa meniru Kanjeng Nabi itu, sehingga negara kita ini kembali damai. Apalagi sekarang ini semakin tingkat kejahatan itu semakin tinggi, maka perlu sosok Rasulullah itu dihadirkan. Nah, itu caranya bagaimana gitu? Kalau yang diinginkan untuk kedamaian dan ketentraman, bahkan di zaman Rasulullah pun namanya kejahatan itu, dan Rasulullah juga terbiasa. Jadi al-khair wa syarr itu sudah menjadi satu hukum alam yang insya Allah tidak akan pernah hilang sampai nanti di akhirat. Jadi kalau kita bagaimana supaya baik semua, ya nggak mungkin. Itulah nikmatnya kehidupan. Jadi sekali lagi kita bicarakan, ini adalah nikmatnya kehidupan bagi para waliullah, bagi para kekasih Allah. Mereka itu, saya sudah katakan ini sering, doa mereka itu bukan doa supaya diangkat dari musibah, doa supaya bala ini segera diangkat, wabah ini segera pergi, bukan. Tapi doa mereka sebenarnya lebih pada diberikan anugerah kesabaran. Karena mereka tahu, para kekasih Allah, bahwa musibah, cobaan, dijahatin orang, diusilin orang, itu tidak lain adalah satu cara Allah untuk menguji hambanya dan memposisikan hambanya di tingkat yang lebih tinggi. Jadi kalau umpamanya yang ditanya bagaimana supaya damai tentang semua, sudahlah, itu sama halnya pertanyaan yang tidak masuk akal, karena itu memang yang menjadi hukum alam. Mulai dari sejak pertama Nabi Adam, bahkan ketika nggak ada orang pun yang Nabi Adam suruh jangan melakukan sesuatu yang dilarang, cuman satu saja yang dilarang, tidak boleh makan buah huldi, tapi itu pun dilakukan. Itu sudah saya tiga. Dan kan kalau kita mau lebih kepada makna hakikat, lebih kepada makna hakikat, bahwa semua yang ada ini semuanya sudah tertulis di Ummul Kitab. Ada istilah Ummul Kitab, ada istilah Lauhul Mahfuz. Di Ummul Kitab, buku besarnya, semua skenario, bahkan termasuk setan yang jahat itu sudah ditulis. Artinya Allah sudah tahu, dan memang disetir setan harus seperti ini, sudah disetir semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian. Lalu bagaimana bila orang itu tidak mau bertabaruk, ya? Apakah bisa menuju yang maha luhur tadi? Nah, di sini saya katakan masalah tabaruk. Man nafal wasitata wa fid dha'iqah. Barang siapa yang menafikan atau menolak adanya posisi Rasulullah sebagai wasitoh, sebagai perantara, nggak mau tabaruk, maka sebenarnya dia itu berada dalam satu kesesatan yang hakiki. Dia tidak mau menjadikan Rasulullah sebagai perantara antara dia dengan Allah. Lantas siapa yang mau dia jadikan perantara? Apakah dia sudah merasa yakin dengan akalnya ketika melihat, membayangkan bahwa seperti itulah Allah? Ya jelas tidak bisa. Karena Rasulullah SAW sendiri itu sudah mengajarkan kita bagaimana cara bertabarruk dan bertawassul. Dimulai dari sahabat Umar bin Khattab. Ketika sahabat Umar bin Khattab sudah sakit-sakitan, dia menyuruh anaknya Abdullah bin Umar untuk datang ke Sayyidah Aisyah. Waktu itu di rumahnya Sayyidah Aisyah yang sekarang jadi Raudhah itu, yang jenazahnya Allah bertiga itu adalah rumahnya Siti Aisyah. Nah, Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk datang ke Sayyidah Aisyah, minta izin, sampaikan salam dari bapak kamu ini, sampaikan kira-kira boleh nggak nanti kalau bapak kamu ini mati bisa dikuburin bersama dua sahabat dia, yakni ada Rasulullah, Abu Bakar.
Jawabannya Sayyidah Aisyah, sebenarnya saya mau yang ketiga tempatnya itu adalah saya. Tapi karena sahabat Umar menginginkan, saya lebih mengutamakan sahabat Umar. Setelah mendengar bahwa Sayyidah Aisyah mengizinkan nanti kalau sahabat Umar ini wafat dikuburin di sana, maka Umar bin Khattab ini bangganya luar biasa. Jadi sudah nggak mikir lagi, pokoknya sudah diizinin seperti itu dan pengen cepat-cepat mati. Saking cintanya tentang Sayyidah Aisyah. Setelah sahabat Umar bin Khattab dikebumikan di sisi bapak beliau Abu Bakar, jadi ada Rasulullah, Abu Bakar, dan Sayyidah Aisyah. Itu masih rumah, bukan masjid seperti sekarang. Maka sejak saat itu Sayyidah Aisyah yang biasanya kalau di dalam rumah itu pakai jilbab, Umar bin Khattab dikebumikan di sana, padahal itu di dalam rumah. Setelah itu sahabat Sayyidah Aisyah sudah nggak pakai lagi jilbab. Ketika ditanya, kenapa kamu di dalam rumah kok masih pakai jilbab? Sayyidah Aisyah bilang, oh iya, kalau yang ini adalah kuburan suami saya, yang ini bapak saya, ya ini kan orang lain. Jadi istilah seperti Sayyidah Aisyah saja yang sudah ada di dalam kuburan itu dianggapnya masih juga seperti hidup, masih bisa melihat. Itu nilai. Umar juga seperti itu. Dan semakin kita bisa merasakan kehadiran Rasulullah, bahwa Rasulullah senantiasa hidup, maka di sanalah hakikatnya kita semakin mengenal hakikat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga, ini kalau sebenarnya kisah-kisah yang di area makbahnya Rasulullah itu banyak. Saya juga sering, kalau saya itu biasanya kalau sudah ya dekat-dekat di makam Rasulullah berusaha, jadi pasti ada penjaganya. Saya bilang mau barokah, maaf ya barokah. Terus setelah mereka bilang, penjaganya bilang maaf ya barokah, saya ambil tangannya. Penjaganya itu saya ambil tangannya, terus saya cium. Walaupun saya terus bilang, walaupun kamu nggak ngerti barokah, tapi saya ngerti barokah. Saya ngerti kamu itu walaupun nggak yakin sama barokah, tapi kamu berkahi karena kamu di dekat makam Rasulullah. Nah itu terlalu pikiran saya. Tapi yang menarik untuk disampaikan di sini, karena hujahnya bagus, itu apa yang dialami oleh Syekh Halim Jamil. Syekh Jamil Halim. Itu menarik juga masalah keberkahan sini. Suatu ketika dia mau berangkat ke Mekah, biasa umroh, dia menghabiskan bagian pertamanya di Madinah sebelum kemudian ke Mekah. Nah, ketika mau berangkat umroh ke Mekah, dia pamitan dulu ke Rasulullah. Banyak orang waktu itu. Sebagaimana biasanya dia lewat biasa-biasa saja. Sambil. Nah, ketika sudah mau keluar, pintu keluar, kemudian ada seperti orang Irak atau orang Suriah, itu pas di depan makamnya Rasulullah, orang ini berusaha megang besi. Ada bahkan tahu ya, ada yang pagar besi itu mau dipegang warna hijau itu. Nah setelah pegang begini, kemudian ada yang jaga. Ya syirk ya musyrik ta'budul hadid, ya musyrik anta ta'budul hadid, kafir anta kafir. Keras didengarin orang lain, kafir kamu, musyrik kamu, kok nyembah besi. Nah mendengar orang teriakan seperti ini penjaganya karena di depan umum, maka Syekh Halim Jamil ini balik lagi dia. Apa kamu bilang tadi? Kamu bilang apa orang ini? Dia menyembah besi, dia menyembah apa? Dia musyrik, dia kafir, dia megang-megang besi. Itu nggak ada ajaran kamu. Pas bilang gini, kamu baca Al-Quran? Ya. Kamu tahu surat Yusuf? Ya. Di sana ada, sebagaimana yang saya ceritakan tadi, surat Yusuf yang menyatakan, di dalam ayatnya itu dikatakan seperti ini. Idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Itu surat Yusuf mengatakan seperti itu. Kamu sekarang pergi, datanglah kamu ke bawa baju saya ini, kemudian kasih itu, lemparkan atau serahkan, tutukan di wajah bapak saya.
Yati Bashir, maka nanti dari berkah baju ini akan sembuh. Apakah kamu melihat, apakah kamu akan mengatakan bahwa Nabi Yusuf itu setelah melakukan kesyirikan? Unda ini begini itu kan pokoknya melawan. Kamu sudah tahu? Ulama-ulama atau penjaga yang diadakan orang-orang Saudi itu kan Imam Hambali, Imam Hanafi. Di kitab ada anak Imam Hanafi itu tanya bagaimana hukumnya mencium mimbar, mencium mimbarnya Rasulullah. La ba'sa bih, jawabnya Imam Hambali. Imam Hambali yang kalian berpegang teguh kepada mereka saja mengatakan la ba'sa bih, bahkan di dalam riwayat lain mengatakan sunat. Nah, kenapa kamu kok berani-beraninya mengatakan kufur bahkan syirik? Terus setelah gitu, setelah kalah debat ini orang yang tadi penjaganya, udah kita langsung ke kantor saja. Oh jangan di kantor. Masalahnya kamu sudah berteriak mengatakan orang seperti ini kafir di depan banyak orang. Kalau umpamanya di kantor, nanti mereka nggak tahu kalau kamu ngomong kafir syirik itu nggak punya dalil. Mari kita sekarang berdebat di depan orang yang menyaksikan. Namun dia seperti itu, hanya gemeter. Artinya hal seperti ini, model tabaruk. Dan yang terakhir, ada cerita, kisah yang terakhir mungkin saya anukan. Ini kisahnya, ceritanya Al-Utbi. Kisah Al-Utbi. Suatu ketika, Al-Utbi ini tabi'in, bukan sahabat, tabi'in. Sahabat tabi'in Al-Utbi ini berada di dekat kuburannya Rasulullah. Kemudian ada seorang Arab datang, kemudian si Arab ini baru datang dia bilang begini, Assalamualaikum ya Rasulullah. Di kuburannya ini, Assalamualaikum ya Rasulullah, mengucapkan salam. Kemudian Sami'tullah yaqul, aku mendengar Allah telah berfirman. Jadi setelah bilang Assalamualaikum ya Rasulullah di kuburan Rasulullah, kemudian dibilang Sami'tullah yaqul, aku mendengar firman Allah, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Saya mendengar Allah berfirman seperti ini. Artinya kira-kira begini. Jika saja mereka yang melakukan dolim, melakukan perbuatan dosa itu datang kepada engkau Muhammad, yang sudah mati, datang kepada engkau, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah dan kamu memohonkan ampun untuk mereka Muhammad, lawajadullah tawwabar rahimah, maka niscaya Allah menjadi zat yang maha pengampun lagi maha pengasih. Kemudian setelah itu orang ini membaca syair. Setelah bilang seperti itu, wa qad ji'tuka mustaghfiran li dzambi mustasfi'an bika ila rabbi, dan sekarang ini Muhammad, aku datang kepada kamu dengan memohonkan ampun untuk dosaku dan memohon syafaat dari kamu. Lalu membaca syair. Setelah itu orang Arab ini pergi. Sementara si Al-Utbi ini yang tadi berada di dekatnya kuburan Rasulullah, dia tertidur. Nah, di dalam tidurnya kemudian dia bilang begini, faqalabatni aini, saya tertidur, fara'aitun nabi, kemudian aku melihat, bermimpi ketemu Nabi. Jadi Al-Utbi ini tidur di dekat kuburannya Nabi Muhammad dan dia bermimpi ketemu Nabi kemudian bilang seperti ini, ya Utbi ilhaqil a'rabiyya fabashshirhu anna Allah qad ghafara lah. Wahai Utbi, ilhaqil arabi, kejar orang Arab itu dan sampaikan berita gembira bahwasanya Allah telah mengampuni dosanya. Ini kan model keberkahan. Jadi langsung didatangi dan mimpi oleh. Nah, model hadis-hadis seperti ini, hadis-hadis model seperti ini jelas kalau secara syariat akan tertolak karena hadisnya nggak jelas begini, tertolak. Tapi bagi kalangan tasawuf, bagi kalangan murid-murid thariqah, model-model seperti ini, hadis-hadis seperti ini ada satu pegangan. Seperti murid-muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, mungkin murid-muridnya Syekh Ahmad At-Tijani, mereka ada. Syekh Abdul Qadir Jailani didatangi langsung oleh Rasulullah. Seperti kita, murid-murid Syekh Ahmad At-Tijani, kita banyak mendengar bahwa Syekh Ahmad At-Tijani didatangi langsung oleh Rasulullah dan diberikan wasiat, diberikan nasihat, diberikan jaminan dan lain sebagainya. Maka tidak bisa dipahami dengan masalah-masalah seperti ini dengan syariat. Saya kira demikian.
Jadi bahasa cinta itu tidak bisa dinalar dengan hukum fikih ya Kiai ya. Nah, saya teringat bahwa Kanjeng Nabi itu di akhir bulan Sya'ban pernah berpidato tentang puasa ya. Ini ada hubungannya dengan puasa. Apa yang sangat diinginkan oleh Kanjeng Nabi yang bisa kita lakukan di bulan puasa ini supaya kita itu diakui menjadi umatnya beliau? Terima kasih. Yang pertama, dalam ibadah dan semua ibadah yang harus kita pegang adalah yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Semua ibadah itu intinya ini. Jadi jangan sampai mendelarat itu. Sebelum datang perintah wajib Ramadan, perintah wajib puasa Ramadan ini kan pada tahun kedua Hijriah. Sementara Rasulullah sudah menjadi Rasul pada usia 40. Jadi ada tenggat waktu sejak Rasulullah menjadi Nabi sampai turunnya perintah puasa itu kurang lebih 15 tahunan. Sebelum ada puasa perintah wajib puasa Ramadan, itu ada puasa puasa Asyura ya. Asyura. Puasa 10 Muharram. 10 apa? 10 Muharram. Jadi dulu Rasulullah menyuruh sahabat-sahabatnya untuk puasa ini. Jadi ketahuan orang ini mengikuti Rasulullah atau tidak, puasanya di sini. Ketahuan ini cinta sama Rasulullah dengan puasa 10 Asyura. Tapi setelah datang puasa Ramadan, maka Rasulullah sudah tidak pernah nyuruh dan tidak pernah melarang masalah puasa Asyura. Puasa Ramadan. Yang intinya banyak dari hadis-hadis Nabi mengatakan bahwa dalam puasa ini tidak lain. Yang pertama sebagai ungkapan rasa syukur. Karena dikhususkannya wajib puasa Ramadan pada puasa wajib di bulan Ramadan tidak lain karena pada bulan ini diturunkannya satu nikmat yang mulia, satu nikmat yang besar bagi umat Islam, yakni Al-Quran. Jadi kita sebenarnya dalam berpuasa itu adalah ungkapan rasa syukur. Rasulullah berpuasa hari Senin, ya. Kenapa kamu berpuasa hari Senin ya Rasulullah? Karena pada hari ini saya dilahirkan. Jadi untuk mengenang nikmat dilahirkannya pada hari Senin. Kita puasa Ramadan juga seperti itu. Nikmat yang paling besar bagi umat Islam adalah dijadikannya Al-Quran sebagai hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan, dan itu diturunkan pada bulan Ramadan. Dan pertama. Dan yang kedua, saya katakan lagi, jadi bukan yang dilihat laparnya atau tidak. Meskipun kita masih kuat puasa sampai jam 10 malam, tapi kalau sudah masuk waktunya, makanya pakai diistilahkan takjil. Takjil itu ajilu, bersegera. Istilah bersegera itu jangan ditunda-tunda, jangan sok-sokan sok-sokan masih kuat puasa, bukan. Tapi bersegera, dan itu caranya. Bahkan ketika kita sedang musafir, Rasulullah itu malah menganjurkan kita untuk mengambil rukhsah agar tidak sholat. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan seperti ini, orang yang puasa ketika bepergian itu sama halnya dengan orang yang tidak puasa ketika tidak bepergian. Maksudnya apa? Sama-sama jeleknya. Sama-sama jeleknya. Intinya bahwa puasa ini tidak lain sekedar upaya ibadah, tambahan ibadah dari Allah, dan sebagai ungkapan rasa syukur sekaligus merasakan bagaimana deritanya orang-orang yang sedang kelaparan. Kira seperti itu. Waktu sudah habis, cukup ya. Iya. Mungkin sebagai statement penutup ya, mungkin dalam pertemuan mengaji dan mengkaji hari ini mungkin panjenengan bisa sampaikan untuk kami semua. Terima kasih. Maka dalam tema perantara luhur menuju yang maha luhur, itu kita harus betul-betul meyakini bahwa kita tidak akan pernah bisa sampai kepada Allah apapun itu, baik doa kita, baik keinginan kita,
ataupun segala hal yang berkaitan dengan Allah tidak akan pernah kita bisa mengetahuinya tanpa melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, teruslah kita berusaha menghadirkan Rasulullah dalam diri kita, menghadirkan Rasulullah dalam hati kita. Karena apapun yang dirasakan oleh umat Islam, baik suka maupun duka, Rasulullah merasakan. Saat ini kita sedang berduka umat Islam karena tidak bisa merayakan, menyemarakan Ramadan dan lain sebagainya. Itu juga dirasakan oleh Rasulullah. Dan inilah salah satu poin dari firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Terasa berat bagi Rasulullah apa-apa yang membebani kalian semua, wahai umat Islam. Untuk itu, marilah kita terus berupaya mencintai Rasulullah SAW dan berusaha mendekatkan diri kita agar menjadi kekasih Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Ada demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kami memohon doa penutup dari Kiai untuk kita semua. Jadi kami mohon dengan kerendahan hati panjenengan menutup dengan doa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Salatan taftahu lana biha abwaaba rahmatika wa maghfiratika wa rizqika wa hubbika ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Allahumma ya Allah ya Habib ilaina al-iman wa zayyinna wa karrimna ilaina al-afwa wal fusqa wal asal ja'alna Allahumma ya Allah ya Allah. Nas'aluka salatan wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Lakpesdam NU Kabupaten Malang, lembut hati, berpikir cerdas, dan berkhidmat untuk umat. Terima kasih untuk Anda yang hadir bersama kami hari ini. Juga terima kasih kepada para tokoh dan juga khususnya guru kami. Semoga kita bisa bersua kembali. Dan jangan lupa esok pukul 9 kita akan mengaji dan mengkaji bersama Lakpesdam. Dan acara ini tidak lupa kami sampaikan, acara ini didukung oleh PCNU Kabupaten Malang, Institut Agama Islam Al-Qalam Malang, Universitas Islam Raden Rahmat Malang, Unisma Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan juga terima kasih kepada seluruh kru yang hadir hari ini. Dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.